Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku bersama Eka. Oke, kali ini teman-teman aku mau share informasi tentang SKCK. Nah, yang lagi sibuk mempersiapkan pemberkasan persyaratan CPNS 2019, SKCK adalah salah satu poin wajib yang harus dipersiapkan oleh teman-teman karena harus diunggah di SSCN ya. Nah, SKCKN juga bisa digunakan teman-teman yang bagi mau melamar pekerjaan ataupun persyaratan tertentu ya yang mensyaratkan SKCK. Aku mau share berbagi pengalaman dari berapa biayanya, kemudian apa aja yang dipersyaratkan, bagaimana alurnya dari awal hingga akhir teman-teman mendapatkan SKCK dan berapa lama sih waktunya gitu ya teman-teman. Simak terus video ini, jangan lupa share, like, and subscribe dan klik tanda loncengnya yang notifikasi semua supaya teman-teman dapat video terbaru dari aku gitu ya. Teman-teman juga bisa ikuti grup WhatsApp ataupun Telegram dan follow akun Instagram ataupun Facebook aku. Oke, kita terus aja, langsung aja ikutin video ini hingga akhir. Oke teman-teman, yang pertama itu adalah teman-teman harus ke kantor desa ya atau ke kantor kelurahan setempat. Nah, di kantor kelurahan setempat situ bawa persyaratan yang diperlukan, yaitu adalah fotokopi KK ataupun fotokopi KTP. Nah, ini nanti persyaratannya akan diminta ketika teman-teman menyampaikan bahwa teman-teman mau membuat SKCK ya. Jadi nanti akan dibuatkan surat pengantar dari desa. Persyaratannya itu tadi yang saya sampaikan. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan diberikan surat pengantar ya. Teman-teman jangan sampai salah mengisi tujuannya surat, karena nanti ditanya tujuannya untuk apa ya. Untuk melamar pekerjaan swasta ataupun pemberkasan CPNS itu harus jelas tujuannya. Nah, nanti teman-teman dikasih surat pengantarnya, jangan lupa itu difotokopi ya teman-teman, karena itu nanti akan dibawa ke proses selanjutnya ya. Jadi teman-teman harus fotokopi surat tersebut, yang asli disimpan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti nggak difotokopi, karena nanti akan diminta untuk persyaratan selanjutnya setelah dari kantor desa. Nah, begitu teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman nanti setelah mendapatkan surat pengantar dari desa, teman-teman, nah teman-teman bisa datang ke polsek setempat ya, ke kantor polisi setempat ya, ke polsek ya. Nah, yang dibawa atau yang diserahkan untuk meminta surat pengantar polsek dibawa ke Polres. Jadi kita membuat SKCK-nya adalah di Polres ya, SKCK-nya di Polres ya. Saya sampaikan lagi, yang dari desa dan polsek itu tidak ada biaya teman-teman. Jadi tidak ada biaya apapun ya. Nanti biayanya adalah di Polres gitu ya. Karena memang kita membuatnya di sana. Nah, untuk yang di polsek, persyaratan yang harus disampaikan itu adalah fotokopi KK, fotokopi KTP, kemudian pas foto 1 lembar, kemudian adalah akte kelahiran, fotokopinya. Nah, itu adalah berkas-berkas yang perlu disiapkan ya. Saya ulangi kembali lagi, adalah fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi akte kelahiran, dan pas foto 1 lembar. Nah, nanti teman-teman bisa sampaikan juga, di situ akan ditanya tujuannya untuk apa. Nah, tujuannya harus sama ketika teman-teman meminta surat pengantar dari desa. Tujuannya harus sama ya. Jadi disampaikan sama. Misal untuk melamar pekerjaan di swasta ataupun untuk pemberkasan persyaratan CPNS, itu tujuannya harus sama. Itu tidak lama teman-teman, kurang lebih maksimal ya 10 menit ya, itu udah terbit ya. Jadi dari kantor desa bisa langsung dibawa ke kantor ke polsek setempat, itu tidak lama dan hanya memakan waktu kurang lebih 10 menit ya, karena mungkin akan mencetak dan tanda tangan, hanya itu saja gitu. Jadi cepat prosesnya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan persyaratan surat pengantar dari desa dan polsek teman-teman, ini teman-teman bisa bawa surat tersebut ke Polres. Nah, ini tips dari saya teman-teman, ketika teman-teman melakukan ini di pemberkasan
di masa pemberkasan CPNS otomatis ngantri banget ya. Itu membutuhkan kurang lebih waktunya 2 hari. Jadi hari pertama teman-teman bisa minta surat pengantar dari desa dan polsek. Hari kedua pagi-pagi sekali teman-teman bisa ke Polres gitu ya. Ini kalau pas lagi ngantri banget, tapi kalau enggak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari gitu ya. Karena kalau kondisi lagi sedang situasi seperti ini, contohnya sedang sibuk semua dalam pemberkasan, otomatis ngantri banget ya teman-teman. Nah, oke, jadi teman-teman bisa ke Polres ya. Ke Polres tersebut membawa surat pengantar persyaratannya, membawa surat pengantar dari desa, kemudian surat pengantar dari polsek. Nah, kemudian adalah fotokopi KK, fotokopi KTP dan pas foto 3 lembar ya teman-teman. Nah, pas foto 3 lembar, ukuran 4x6 ya. Nah, sebaiknya untuk foto ini sekalian bersamaan dengan berkas yang akan diupload ya, sama gitu fotonya ya, kalau bisa seperti itu. Untuk yang berkas diupload juga kan persyaratannya adalah latar belakang warna merah ya, bisa mungkin disamakan supaya lebih mudah ya teman-teman gitu. Oke, jadi itu adalah persyaratan teman-teman yang digunakan untuk membuat SKCK di Polres ya teman-teman. Jadi kalau untuk pemberkasan CPNS, SKCK ini dibuatnya di Polres ya, bukan di Polsek gitu ya. Jadi teman-teman harus waspada gitu ya, harus tahu informasinya sedetail mungkin, apa aja persyaratannya, bagaimana prosesnya. Di Polres nanti teman-teman akan diarahkan di bagian pembuatan SKCK, sudah ada itu teman-teman ya, biasanya sudah ada alurnya di sini ke sini ke sini. Nah, oke. Untuk biayanya teman-teman, untuk biaya pembuatan SKCK itu adalah 30.000 ya. Peraturan terbaru ini adalah 30.000. Kalau dulu itu 10.000 ya, 10.000. Kalau sekarang itu adalah 30.000. Nah, untuk prosesnya sendiri kalau tidak ngantri cepat teman-teman ya. Begitu pemberkasan dimasukkan ya, persyaratannya diminta dimasukkan, kemudian kita membayar, ditunggu kurang lebih ya sekitar maksimal 20 menit lah teman-teman, itu udah jadi ya. Udah jadi, itu kalau tidak ngantri ya. Namun dalam kondisi seperti ini, wow, amazing teman-teman. Jadi ngantri banget ya. Jadi ada yang berangkat dari setengah 9 pagi itu mendapatkan SKCK-nya itu jam 4 sore atau jam 5 sore. Nah, karena apa? Ngantri banget ya, banyak banget gitu ya peserta yang membuat SKCK ini gitu ya. Nah, setelah selesai pembuat SKCK, nanti teman-teman akan dipanggil, kemudian diminta untuk mengecek informasi data. Nah, teman-teman dicek tuh informasinya di dalam SKCK-nya, jangan sampai ada yang salah. Ketika ada yang salah, teman-teman harus minta pembaharuan ya, karena dalam mengecek data itu tidak langsung kertas yang digunakan tidak langsung kertas untuk yang mencetak SKCK, itu biasanya kertas putih, lembaran kertas putih biasa ya. Karena apa? Nanti supaya ketika ada data yang salah itu bisa diperbaiki. Teman-teman cek semua dari nama, jenis kelamin, kemudian kebangsaan, kemudian agama, tempat tanggal lahir ya, kemudian alamat ya, kemudian keperluannya apa, dan masa berlakunya berapa lama. Nah, itu harus teman-teman cek ya. Nah, ketika teman-teman sudah cek, itu teman-teman akan diprintkan yang terbaru menggunakan lembar atau kertas SKCK yang asli gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman sebisa mungkin legalisir. Nah, dalam legalisir ini ada ketentuannya. Teman-teman bisa tanyakan berapa lembar. Nah, waktu itu saya sih 5 lembar ya. 5 lembar, silahkan legalisir terlebih dahulu. Nah, karena apa? Kalau kita legalisir hal ini kan sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan arsipnya tuh ada gitu ya. Teman-teman nggak usah sibuk lagi harus ke Polres lagi dan harus fotokopi dan legalisir. Lebih baik kita siapkan di awal langsung ya sekalian gitu. Jadi nggak bolak-balik nantinya. Meskipun untuk pemberkasan CPNS ini menggunakan yang asli ya, scan asli. Tapi ya tidak masalah kalau kita legalisir juga, siapa tahu nanti butuh gitu ya. Ada kebutuhan mendadak. Nah, diperlukan. Oke, ini adalah salah satu contoh. Teman-teman mungkin bisa lihat kelihatan atau tidak ya. Ini adalah SKCK yang sudah jadi. Ini punya saya gitu ya. Jadi nanti bisa dicek ya untuk namanya,
kemudian alamat. Nah, ini yang terbaru seperti ini. Ini adalah bukti, ada contoh SKCK-nya ya teman-teman. Oke, mungkin begitu teman-teman. Nanti bisa lihat juga di foto yang saya share contoh SKCK-nya di video ini. Mungkin itu teman-teman sharing informasi dari saya. Ya, mungkin itu teman-teman share dari saya. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa persiapkan persyaratan-persyaratannya di awal sebelum membuat SKCK. Apa saja tadi yang diminta, teman-teman bisa persiapkan supaya nanti ketika membuat SKCK tidak bolak-balik ya. Waduh, saya belum bawa persyaratan ini, saya belum bawa ini gitu ya teman-teman. Supaya lebih efektif dan efisien waktunya. Oke teman-teman, mungkin itu share dari saya. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat informasi terbaru dari saya. Dan klik tanda lonceng yang notifikasi semua. Oke teman-teman, saya doakan sukses selalu, lancar pemberkasannya, dan hingga penetapan NIP dan bisa menjadi PNS. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.